Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Ini adalah Vivo T1 Pro, T1 Pro, salah satu smartphone 5G dari Vivo nih, yang punya performa gaming, kencang gamingnya, tapi harganya berasa enteng. Tapi sebelum dimulai kita bahas ini lebih mendalam, jangan lupa tap tombol like-nya, terus jangan lupa di-subscribe buat yang belum subscribe, biar Bang Neto makin semangat buat upload terus. Dan bisa cek link di deskripsi video untuk harga terupdate dari HP ini. Di dalam boxnya yang simple putih polos ini isinya komplit banget. Nggak kayak HP buah ataupun HP merek Korea. Di dalamnya selain dapat HP-nya yang kita bahas nanti ya, kita akan dapetin buku panduan singkat dan kartu garansi. Kemudian masih dikasih softcase tebal berkualitas loh. Dapat juga SIM card ejector yang bentuknya kayak gini. Dikasih juga kabel charger USB-C to USB-A dengan panjang standar 1 meter aja. Masih dikasih charger adapter dengan output powernya gede banget ya, 66 watt. Bisa nih buat nge-charge laptop. Dan ini nih yang udah jarang banget di dunia perhandphonean. Masih dikasih earphone yang bentuknya half in ear. Dan juga dikasih audio adapter nih buat USB-C. Mantap, komplit banget. Desainnya Vivo T1 Pro ini juga berasa mewah meriah, udah kayak pegang HP flagship yang ukurannya compact banget di tangan. Bodinya emang bukan dari bahan kaca, tapi feel saat digenggam tuh berasa semewah kaca, dengan permukaan matte berasa kayak frosted glass di genggaman. Dan karena finishingnya matte, jadinya bodinya ini bebas bercak sidik jari. Dan tampilan bagian kameranya nih, yang bikin HP ini tuh makin kelihatan wow keren. Dengan dua lingkaran besar kamera, dengan bezel kamera yang juga bertingkat, tampak meyakinkan banget kalau ini tuh HP harganya mahal dan kameranya cakep mantep. Ya cuma kalau lihat desain tampak depannya ya, ini berasa biasa aja karena layarnya ini masih pakai layar bergaya water drop notch kayak gini. Tapi bener deh, ini di genggaman mantep banget, berasa solid, berasa mewah. Dan ngomongin layar, walaupun bergaya water drop, layar 6,44 inch-nya ini tuh udah pakai panel AMOLED, udah Full HD Plus yang punya refresh rate 90 Hz. Warna dan kualitas layarnya tuh cakep banget ya, udah DCI-P3 100% color gamut. Udah presisi banget warnanya, cocok buat editing. Mau dilihat dari berbagai sisi tetap jelas dan di bawah sinar matahari juga masih kelihatan masih terang. Nyaman banget dipakainya, nyaman banget dilihatnya. Pokoknya kualitas layar udah berasa kayak HP flagship. Dan karena layarnya udah AMOLED, HP ini punya sensor sidik jari di layar yang bacanya cepet banget. Terus juga HP ini udah bisa mode always on display kayak gini, yang bisa nampilin jam, tanggal, dan juga notifikasi aplikasi yang masuk. Ya untuk kualitas layar ini udah cakep bener ya, sayangnya di kelas harga segini masih single speaker. Suaranya tapi cakep, walaupun nggak pakai Dolby Audio, nggak pakai DTS, karena pakai audio super resolution yang bikin kualitas suaranya berasa lebih baik. High-res audio gitu, mantep kalau dengerinnya pakai earphone. Dan gini suara speakernya. Dan Vivo T1 Pro ini adalah seri turbo dengan harga temen dari Vivo. Makanya performanya gaming kenceng tapi harganya bikin seneng. Smartphone ini tuh pakai prosesor Snapdragon 778 yang udah 6 nanometer. Jadi walaupun ngebut, konsumsi daya baterainya lebih irit. Udah dipadukan dengan 8GB RAM dan up to 4GB virtual RAM dan juga 128GB penyimpanan internal. Jadi kalau buat multitasking harian ini tuh selalu lancar walaupun kita buka banyak aplikasi di latar ya. Sayangnya untuk penyimpanan internal smartphone ini yang 128GB nggak bisa ditambah, nggak bisa diekspansi kalau seandainya berasa kurang. Karena HP ini nggak nyediain slot microSD, cuma dual SIM 5G slot aja yang berdesain dua sisi. Dan yang saya suka adalah laci kartunya udah aman dari cairan, karena udah dilengkapi seal karet yang mencegah debu dan cairan masuk. Buat performa main game juga ini udah berasa bikin seneng, karena beneran kenceng. Waktu saya pakai ya buat main game Mobile Legends, udah bisa buka game dengan settingan grafis tinggi dan juga frame rate super. Terus kalau main pakai settingan grafis maksimal, aman lancar. Ini cocok banget nih kalau buat nge-push rank sampai mythic gitu ya. Mabar bareng-bareng temen pasti asik. Dan waktu saya pakai buat main game berat sekelas COD Mobile, ini udah bisa jalanin game dengan settingan grafis maksimal di very high dan frame rate-nya di max. Terus selama saya pakai buat main, enak dan lancar banget. Terus kalau dipakai buat main lebih dari sejam juga suhunya aman ya. Nggak overheat, cuma anget-anget normal aja. Dan walaupun nonstop dipakai main, juga performanya tetap ngebut, nggak turun. Mantap nih. Liquid cooling systemnya bekerja cukup baik nih artinya.
Smartphone ini punya kapasitas baterai yang tergolong kecil ya untuk smartphone zaman now, karena cuma 4700 mAh aja. Di bawah standar smartphone saat ini yang rata-rata goceng 5000 mAh. Tapi daya tahan baterainya ini udah bisa tahan seharian, bahkan 2 hari kalau untuk penggunaan normal. Dan waktu dites di dalam ruangan dengan internet terkoneksi jaringan WiFi, waktu dipakai buat nonton YouTube sejam, baterainya cuma berkurang 5%. Dan waktu dipakai buat main game COD Mobile sejam, baterainya juga berkurang cuma 16%. Yang artinya kalau T1 Pro ini saya pakai buat nonton YouTube nonstop bisa 20 jam. Dan kalau dipakai buat main game nonstop juga ini bisa lebih dari 6 jam. Udah lumayan awet kan? Dan ngecharge-nya ini juga udah berasa ngebut loh. Nggak pakai lama karena udah support teknologi 66 watt flash charge. Yang waktu dites ngisi daya pakai charger bawaan, cuma dalam waktu nggak sampai 20 menit, udah terisi 50% kalau dalam kondisi mati. Kalau dalam kondisi standby sekitar 24 menit. Cepet banget kan? Vivo T1 Pro ini juga udah dilengkapi sensor NFC yang nggak cuma bisa baca saldo atau isi saldo e-money aja, tapi udah bisa multifungsi. Bisa untuk pertukaran data antar sesama smartphone ber-NFC dengan fitur Android Beam ya. Dan juga bisa sebagai pembayaran dengan fitur Tap to Pay. Jadi pengganti kartu akses juga bisa HP ini. Kalau misalkan kita mau buka kunci pintu yang pakai kartu kayak Smart Door Lock gitu ya, bisa pakai HP ini aja, tinggal di tap, pintunya terbuka. Karena NFC-nya udah multifungsi. Kalau HP ini dijadiin navigasi pakai Google Map juga udah bisa banget karena GPS di HP ini tuh cepet dan akurat baca lokasi kita. Terus juga udah dilengkapi fitur kompas, jadinya bisa baca peta lebih mudah dan nyaman karena kita tahu kita lagi menghadap arah mana di peta. Penggunaan harian juga jadi lebih nyaman karena sensor dasarnya lengkap ya. Kayak sensor cahaya yang bisa bikin pengaturan kecerahan layar otomatis bekerja dengan baik dan responsif. Dan HP ini juga punya sensor gyroscope yang udah hardware. Yang kalau dipakai buat main game genre FPS, kita bisa embedikan senjata lebih nyaman cuma dengan goyangan HP aja. Nggak pakai delay. Vivo T1 Pro ini dari dalam kardusnya udah pakai Android 12 ya, yang dibalut dengan sistem antarmuka Vantage OS versi 12 buatan Vivo sendiri. Yang kalau dilihat tampilannya simple dan clean, terus juga fiturnya banyak banget. Kayak ada time store untuk ganti-ganti tema, pilih-pilih wallpaper, dan juga font tulisan buat yang mau ganti tampilan layar di HP. Bisa juga nih, seandainya tiba-tiba listrik mati, kita pengen nyalain flashlight buat center, tinggal shake kayak gini aja HP-nya, dia langsung nyala. Dan untuk matinya, kita tinggal tekan 2 kali aja tombol powernya. Mantap kan? HP mahal kamu belum tentu bisa gini. Fitur Ultra Game Mode-nya juga bikin main game tuh makin asik ya, karena kamu bisa pilih mode irit baterai buat main game lebih lama, terus ada mode standar dan juga mode performance biar makin ngebut performa jalanin gamenya. Dan kamu juga bisa akses mode dan fitur lainnya kayak ganti suara, screen recording, mood notifikasi, dan banyak lagi. Untuk RAM 8GB-nya juga bisa kamu tambahin pakai virtual RAM hingga 4GB dengan cara masuk ke menu setting, terus kamu pilih RAM dan storage space, pilih RAM-nya, dan kemudian aktifin deh fitur extended RAM-nya. HP ini juga masih nyediain fitur app clone ya, untuk menggandakan aplikasi sosial media dan juga aplikasi chatting. Kita bisa punya 3 nomor WhatsApp aktif nih di satu HP. Ya cuma kalau mau dengerin FM radio, kamu harus install aplikasi online FM radio ya, karena HP ini udah nggak nyediain fitur FM radio. Dan banyak lagi ya fitur-fitur lainnya yang bisa kamu cobain nanti kalau udah punya HP ini. Atau bisa pinjam teman kamu atau ke Vivo Store nyobain HP-nya di display gitu ya, sambil ditemenin sama mbak-mbak SPG. Dan kalau untuk urusan kameranya, ini HP bikinan Vivo. Dan kameranya berasa Vivo banget untuk kelas harga setara. Ya walaupun kamera depannya masih single ya, dengan ukuran cuma 16 megapiksel dan bukan lensa f2.0 tanpa lampu flash. Tapi hasil foto-foto kamera selfie-nya udah standar Vivo yang tajam. Terus kualitasnya bening dan berasa natural. Dynamic range-nya juga luas dan fitur HDR-nya jalan banget. Jadinya kalau foto-foto selfie dengan background terang, masih dapat banget detail wajah kita maupun background-nya. Kalau untuk selfie-selfie di kondisi low light juga masih bisa dapetin hasil foto yang lebih terang dan detail dengan aktifin mode malam. Yang penting saat foto-foto nggak gerak biar hasilnya maksimal. Kalau untuk foto-foto selfie potretnya juga udah keren ya. Efek blurnya tuh cakep, nggak berasa berlebihan, berasa alami. Dan tepian efek blur juga rapi, jarang kena blur kusut. Pokoknya kalau untuk foto-foto selfie, ini udah standar Vivo deh. Dan untuk kamera belakangnya, ini desain kameranya aja udah keren kayak gini. Masa iya? Hasilnya nggak keren. Kamera utamanya ini 64 megapiksel dengan aperture lensa yang cukup lebar f1.8. Kemudian ada kamera ultrawide 8 megapiksel dengan sudut pandang luas 117 derajat. Dan ada kamera makro 2 megapiksel. Sayang banget sih kamera makronya masih cuma 2 megapiksel dan masih fit focus. Tapi untuk fitur-fitur kameranya ini udah komplit banget loh. Udah kayak HP flagship. Nih kira-kira fiturnya kayak gini. Untuk kamera depannya dia udah punya mode malam.
Terus juga dia untuk mode potretnya ada stylenya ya, gaya-gayanya, pilihnya filter atau layer effect-nya seperti apa ada. Terus juga bisa diatur juga untuk bukaan lensanya. Terus dia juga punya mode foto auto di mana bisa pakai ultra wide mode, lensa sudut lebar, mode normal atau 2 kali digital zoom, dan juga dia punya perekaman video yang bisa diaktifin stabilizernya. Mau diaktifin atau enggak tuh bisa pilih aja. Terus dia juga ada mode more ya, dimana di sini ada mode 64 megapiksel, mode panorama, mode live photo, ada slow mo, time lapse, dan juga ada mode pro yang komplit banget ya untuk mode pro nya. Bisa juga buat kamera ultra wide angle mode pro nya. Terus juga dia punya mode AR sticker, mode dokumen sebagai scanner gitu ya, dan juga punya mode dual view yang kayak gini nih, mode dual view-nya. Jadi 2 kamera aktif sekaligus buat rekam video. Komplit banget kan? Untuk hasil foto-fotonya, kamu bisa lihat sendiri nih. Asli hasil fotonya tuh detail, tajam, jernih, dan punya kualitas warna yang berasa natural, tapi nggak kelihatan pucet ya. Cakep, menarik warnanya. Pokoknya kalau mau upload di sosial media, ini udah mantap banget. Udah nggak perlu lagi lah di touch up, langsung aja di-upload, udah mantap. Kalau untuk foto-foto potret juga, potongan blurnya tuh rapi banget. Dan efek blurnya tuh bisa kelihatan lebih dramatis dan juga lebih alami gitu. Cakep pokoknya untuk mode potretnya. Sementara kalau untuk hasil foto-foto kamera ultrawide-nya bisa menghasilkan foto yang punya kualitas yang mirip sama kamera utamanya. Dan untuk distorsi lensa pada hasil foto-fotonya udah nyaris nggak berasa. Cakep nih kalau buat foto-foto pemandangan. Sementara kalau untuk foto-foto mode makronya, seperti yang saya bilang tadi ya, karena cuma 2 megapiksel dan juga masih fix fokus, pastiin aja kalau misalkan pada saat foto-foto makro, kamu di kondisi cahaya yang cukup dan jarak kamera ke objek tuh pas ya, biar hasilnya maksimal. Gini nih hasil foto mode malamnya. Kayaknya kameranya tuh nangkep cahayanya tuh terlalu banyak ya. Dan untuk pengolahan gambarnya juga belum maksimal, belum optimal. Jadi hasilnya kelihatan menyilaukan kayak gini. Semoga software update berikutnya hasilnya lebih baik. Terus, jalan terus. Wah, ya terus, ngebut. Nih, ultra steady-nya diaktifin ya. Buat jalan sambil ngerekam gini stabil banget. Asli keren. Hai Dedek. Hai. Kamu lagi mau kemana? Aku tinggal ya, dadah. Ntar aja, dadah. Nah, kalau untuk rekaman video pakai kamera depan dengan ultra steady face-nya diaktifin ya, steady face diaktifin kayak gini. Ini stabil banget. Ini dipegang pakai tangan aja. Tuh, stabil tuh. Keren banget. Ayo deh sini, Dek. Mantap banget. Dan terus kalau misalkan kita ngebelakangi cahaya juga masih kelihatan bagus ya. Keren banget ini kalau buat rekaman videonya. Ayo kita jalan. Nah, ini kita nyobain ini ya, fitur dual view. Jadinya 2 kamera langsung rekam berbarengan. Dan ini untuk buat yang di pojok ini saya atur pakai bulatan ya, bisa kotak juga, bisa juga gambar hati. Jadi ini kamera depan sama kamera belakang berbarengan buat merekam. Iya, ini papa ikutin. Gimana? Menarik nggak HP performa ngebut dengan harga bersahabat dari Vivo ini? Komentarnya dong, biar rame. Dan segitu aja videonya, Bang Tonton pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Vivo T1 Pro. Udah 5G, buat main game asik. Enak lagi nggak terlalu gede di tangan.